Pernikahan Paruh Waktu, Chapter 3. Sejak hari itu tingkahku jadi aneh saat bertemu Alex. Apalagi saat dia tersenyum atau memberiku pujian. Pasti mukaku langsung semerah tomat dan hatiku tak mau berhenti deg-degan. Kalau sudah seperti itu, aku pasti jadi salah tingkah dan cepat-cepat menghindar dari tatapan Alex. Keanehan yang lain pun terus bermunculan setelahnya. Aku jadi selalu merasa Alex ada di mana-mana. Di kamarku, di kelas, di ruang makan, dimanapun aku berada. Bahkan saat aku menutup mataku pun, wajahnya selalu terbayang. Alhasil, setiap kali aku ingin melakukan sesuatu, pikiranku jadi tidak fokus gara-gara di otakku isinya Alex, dan Alex melulu. Tapi intinya, hari-hariku saat itu benar-benar menyenangkan. Hatiku selalu berbunga-bunga setiap hari. Apalagi keadaan Alex sudah membaik hari demi hari sejak hari itu. Dia sudah mau masuk sekolah lagi dan mengikuti kegiatan sekolah seperti biasa. Memang sih, kadangkala dia masih tampak sedih jika melihat teman-teman bandnya yang asik latihan musik dan dia terpaksa harus puas dengan hanya menjadi penonton saja saat mereka dengan semangatnya memainkan alat-alat musik mereka satu persatu di depannya. Tapi di luar itu, dia jarang bersikap labil seperti hari-hari sebelumnya. Waktu berlalu dengan cepat. Tibalah hari yang kami tunggu-tunggu, yaitu hari kelulusan. Aku dan Alex sudah belajar mati-matian bersama agar dapat nilai kelulusan yang tidak mengecewakan. Syukurlah, usaha kami tidak sia-sia. Kami berdua lulus dengan nilai memuaskan. Lengkaplah kebahagiaanku, pikirku. Sekarang tinggal memberitahu Alex tentang perasaanku. Aku harap dia juga merasakan hal yang sama dan mau menerimaku sebagai pacar. Hari yang aku nanti-nantikan pun tiba. Hari ulang tahun Alex yang ke-18. Sudah lama aku menantikan hari itu karena aku merencanakan sebuah pesta kejutan buat Alex, dan di saat itulah aku akan meluahkan perasaan yang aku pendam untuknya. Terbayang perasaanku yang luar biasa girang saat itu. Aku langsung bangun pagi-pagi untuk menelepon teman-temanku dan teman-teman Alex guna memastikan agar mereka mulai menyiapkan segala yang sudah direncanakan beberapa hari sebelumnya. Baju yang sengaja aku beli buat pesta Alex seminggu sebelumnya pun sudah rapi aku setrika. Hari itu aku sudah bertekad supaya tampil beda dan kelihatan menarik di mata Alex. Sore harinya, saat aku pastikan semua persiapan sudah sempurna, kami pun berangkat bersama-sama ke rumah Alex. Di ruang tamu sudah menunggu Mama Alex yang sejak awal sudah mengetahui dan menyetujui rencana kami sebelumnya. Alex mana, Tante? Di atas. Wah, kamu cantik sekali, Ana. Alex pasti kaget sekali melihat penampilanmu. Makasih, Tante. Kalau gitu aku ke atas dulu, mastiin dia lagi ngapain. Setelah itu aku akan beri aba-aba kalian untuk naik ke atas. Bisiku pada teman-teman yang sudah tak sabar menunggu. Dengan berjingkat-jingkat aku menaiki tangga cepat-cepat dan langsung menuju ke kamar Alex. Aku membuka pintu kamarnya perlahan dan mencoba mengintip ke dalam. Tapi tak tampak tanda-tanda keberadaan Alex sama sekali. Oh, mungkin dia ada di ruang musik, tebakku. Tapi saat menuju ke sana, aku melihat gudang yang letaknya di ujung ruangan lantai atas. Lampunya menyala dan pintunya sedikit terbuka. Karena penasaran, aku mendatangi tempat itu dan melongok ke dalam. Yang pertama kali aku lihat adalah punggung Alex yang sedang duduk membelakangi pintu. Di sini rupanya dia, pikirku lega. Aku pun melangkah mendekat untuk menyapa dia. Namun langkahku terhenti saat melihat apa yang dilakukan Alex. Dia terlihat sibuk mengumpulkan foto-foto, boneka, dan semua barang-barang kenangan Erna yang sebagian sudah rusak atau sobek. Itu semua barang-barang yang pernah dibuang dan coba dihancurkannya beberapa bulan lalu, pikirku bingung. Alex, panggilku perlahan. Kamu ngapain di sini?
lanjutku saat melihat dia menoleh ke arahku. Oh Ana, baguslah kamu datang. Ayo bantu aku memperbaiki ini semua. Aku gak bisa membiarkan mereka semua di sini. Betapa bodohnya aku. Kenapa aku menghancurkan semua ini? Bagaimana jika Erna kembali dan melihat ini semua? Dia pasti sedih sekali nanti. Ayo, jangan diam saja, cepat bantu aku. Aku melongo kebingungan. Kenapa Alex tiba-tiba seperti ini? Bukankah kemarin-kemarin keadaannya sudah membaik? Lex, ayolah, jangan bertingkah seperti ini lagi. Karena sudah pergi dan gak ada gunanya kamu melakukan hal ini. Kamu gak tahu, dia bisa saja kembali. Firasatku mengatakan suatu saat nanti dia pasti kembali. Dan kalau kamu tidak mau bantu, lebih baik kamu pergi saja. Air mata sudah mulai menggenang di pelupuk mataku. Tapi aku tidak mau mengaku kalah. Lex, kamu ingat ini hari apa? Ini hari ultahmu kan? Di bawah sudah. Aku tahu ini hari ultahku. Tapi apa artinya kalau semuanya tidak seperti dulu lagi? Lihatlah. Ini duniaku dulu, Ana. Aku tidak mengerti kenapa sekejap saja aku sudah kehilangan semuanya. Dan beberapa kali pun aku memohon agar semuanya dikembalikan padaku. Tapi sekali lagi aku mendapati diriku dengan tangan yang cacat dan tanpa Erna. Tanganmu tidak cacat, Lex. Lagi pula kan ada aku di sampingmu. Apa itu tidak cukup? Tidak. Tadi tidak cukup. Kau memang teman baikku. Tapi aku butuh mimpi-mimpiku dan belahan hatiku yang direnggut dariku. Demikianlah perkataannya menusuk hatiku dengan kejamnya. Aku keluar dulu. Suruhku terbata-bata menahan tangis. Sampainya di luar, dukaku sudah tak tertahankan lagi. Tangisku pun tumpah jadi-jadinya. Aku menangisi Alex dan juga menangisi hatiku. Aku bingung, mengapa mencintai seorang bisa terasa begitu menyakitkan. Seminggu setelahnya, aku menolak untuk datang ke rumah Alex. Hatiku masih terasa sakit dan aku tak yakin akan bisa menahan tangisku jika bertemu dengannya. Tapi dasar Alex gak tahu situasi. Dia tak henti-hentinya menelpon. Sehari bisa sampai 5 atau 6 kali. Aku tidak mau bicara dengannya. Jadi selalu mama atau papaku yang angkat telepon. Aku tahu keluargaku pasti bingung dengan tingkahku. Tapi mereka biasanya tidak akan ikut campur sebelum aku sendiri yang cerita dan meminta pendapat mereka. Dengan demikian aku sedikit lega karena tidak harus menjelaskan semuanya kepada mereka. Aku pun mulai menyibukkan diri dengan cari-cari info kampus jurusan sastra asing yang cocok buatku. Aku berharap dengan begitu pikiranku sedikit teralihkan dari Alex. Untunglah setelah mondar-mandir akhirnya aku menemukan kampus yang bagus. Spontan saja aku langsung memutuskan untuk cepat-cepat mendaftar ke kampus tersebut. Tapi saat aku baru sampai di depan pintu, aku dikagetkan dengan kehadiran Alex yang muncul dengan wajah yang nyengar-nyengir. Mau daftar ke kampus ya? Hehe, ayo aku hantar. Aku langsung buang muka dan cepat-cepat melangkah menuju motorku. Kamu mau naik motor ke sana? Gak enak loh, panas dan berdebu lagi. Mendingan naik motorku, dingin dan bebas debu. Cerocosnya sambil menggerak-gerakkan tangan bak orang yang sedang membaca puisi. Tidak perlu, minggir, tolakku sambil mengibas-ibaskan tanganku mengusirnya. Tapi bukannya minggir, Alex malah menangkap tanganku seraya berkata, maafkan aku, An. Tuh kan, jantungku berdebar-debar lagi. Celukku tak sadar. Hah? Jantungmu kenapa? Kamu sakit? Ujarnya khawatir sambil tiba-tiba menyentuh dadaku. Kurang ajar, kamu menyentuh bagian mana itu? Teriakku sambil menepis tangannya dan mencekik kepalanya keras-keras. Au, aku kan cuma meriksa jantungmu. Lagian aku gak menyentuh daerah terlarang kok. Kamu aja yang berlebihan. Apa? Berlebihan? Aku tahu kamu pasti sengaja kan? Sengaja mau buat aku tambah marah lagi ya? Jangan marah lah. Oke gini aja. Sebagai gantinya kamu bisa menyentuh dadaku. Nih, sentuhlah sepuasmu. Rayunya seraya menempatkan telapak tanganku di dadanya. Apa ini?
Gak adil, dadamu seperti papan cucian. Ya iyalah, kalau sampai ada tonjolannya balik tumor, mati dong aku. Mendengar itu aku langsung tertawa terbahak-bahak. Seketika itu juga hilang rasa kesalku. Dasar, memang cinta itu benar-benar aneh. Dia bisa membawamu terbang ke awang-awang, tapi di saat bersamaan juga bisa melemparkanmu dengan kerasnya ke bumi. Seperti itulah cinta membawaku hari demi hari terombang-ambing pada satu hubungan yang tak jelas dengan Alex. Beberapa kali memang aku mengingatkan diriku betapa Alex tidak mencintaiku dan masih saja mengharapkan kembalinya Erna. Namun hatiku tetap saja tidak mau menurut. Rasa cintaku malah semakin dalam sehingga membuatku sering terluka karenanya. 5 tahun berlalu sejak hari itu. Dari seorang gadis, aku beranjak menjadi dewasa dan menjadi seorang wanita. Banyak hal yang berubah dariku. Dari mulai cara bicara, cara berpikir, sampai cara aku menyikapi suatu masalah. Tapi walaupun banyak yang berubah dariku, rasa cintaku pada Alex tidak pernah berubah. Dan disinilah aku sekarang, di restoran kesayangan kami berdua. Masih saja menunggu si tukang telat itu untuk datang. Sudah 30 menit berlalu sejak dia mengirimkan pesan singkatnya OTW tadi, dan bocah itu masih saja belum muncul. Aku tahu sudah jadi kebiasaannya selalu datang telat ketika janjian denganku kesini. Tapi harusnya hari ini dia menepati janjinya dan datang duluan. Itu karena hari ini adalah hari ulang tahun Alex yang ke-23 tahun. Walaupun sebenarnya tradisi ini sudah 5 kali berturut-turut kami lakukan bersama, namun masih saja hari ini adalah hari yang istimewa bagiku, dan hatiku masih saja berdebar-debar seperti tahun-tahun sebelumnya karenanya. Sayangnya si bocah yang dirindukan dan dinanti-nantikan keadilannya itu tidak pernah mengerti perasaanku dan sekali lagi membuatku kecewa. Menolak untuk dikecewakan lebih lama lagi, aku memutuskan menghubungi HP-nya dan memarahinya habis-habisan karena membuatku menunggu lagi. Namun sampai 5 kali aku mencoba menghubunginya, yang terdengar hanyalah nada tunggu. Aneh, Alex tidak pernah seperti ini sebelumnya. Kekhawatiranku semakin menjadi-jadi. Apalagi aku trauma karena Alex pernah kecelakaan dulu. Secepat kilat aku keluar dari restoran tanpa memperdulikan tatapan para pelayan dan beberapa orang di sana. Di pikiranku hanyalah Alex dan aku harus tahu dia kenapa. Tujuanku pertama adalah mengunjungi rumahnya. Aku harap dia cuma ketiduran atau tiba-tiba kedatangan tamu dan bukan dugaan jelekku sebelumnya. Rumahnya kelihatan sepi sampainya aku di sana. Mungkin om dan tante sedang keluar dan para pembantu sedang istirahat di kamar masing-masing. Yang kudapati cuma Pak Tino di halaman depan yang kelihatannya sedang bersiap-siap pulang. Malam Non Ana, mau ketemu Mas Alex ya? Sapanya ramah. Iya Pak, Alexnya ada di dalam Pak. Ada di atas Non, tapi lagi ada tamunya. Mau saya sampaikan kalau Non datang? Tidak usah Pak, biar saya sendiri saja yang ke atas. Paling juga tamunya Alex teman saya juga. Ya sudah kalau gitu Bapak pulang dulu Non, sudah ditunggu sama anak istri. Hati-hati ya Pak, salam sama Bu Narti dan Tita ya Pak, nama istri dan anak Pak Tino. Setelah menyampaikan hal itu, aku melangkahkan kakiku menuju ke dalam rumah. Namun setelah beberapa langkah, aku tiba-tiba mendengar suara orang bertengkar di lantai atas. Khawatir bercampur penasaran, segera aku mempercepat langkahku untuk melihat apa yang terjadi. Sesampainya aku di anak tangga yang paling atas, aku pun dikejutkan oleh sosok seorang yang selama ini aku pikir sudah menghilang selamanya. Erna? Panggilku tak yakin. Cewek itu dan Alex menoleh bersamaan saat mendengar suaraku. Hana, ya ampun, aku gak menyangka bisa bertemu kamu lagi. Pekiknya kegirangan sambil berlari memelukku. Aroma parfumnya yang tajam pun langsung menusuk hidungku. Aku benar-benar merindukanmu, Ana. Lihatlah, kau tidak berubah sama sekali. Masih si Ana perpustakaan berjalan, lanjutnya sambil merenggangkan pelukannya dan menunjuk pada buku yang kubawa. Kenapa diam saja? Kamu gak senang bertemu denganku? Aku tetap diam membeku di tempatku berdiri. Aku
Aku tidak tahu harus tertawa, menangis, atau melompat kegirangan. Aku hanya terpaku memandangi sosok Erna di hadapanku. Ana, bisa kamu tinggalkan kami sebentar? Ada beberapa hal penting yang harus kami bicarakan. Kau mengerti kan? Potong Alex sambil memegang lengan Erna menjauh dariku. Baiklah, aku menunggu di bawah. Seruku perlahan, tapi tak satu pun dari mereka yang mendengarkan. Mereka terlalu sibuk saling bertatapan satu sama lain. Aku pun meninggalkan mereka dan melangkah perlahan menuruni tangga yang serasa berjuta-juta banyaknya. Di bawah perasaanku naik turun tidak karuan. Punggungku sama sekali tidak menempel di sofa saking tegangnya. Kali ini menunggu benar-benar terasa menyebalkan dan menyakitkan tiap menitnya. Jika saja situasinya berbeda. Jika saja saat ini aku tidak mencintai Alex, mungkin aku sudah menyambut Erna bahagia. Tapi sekarang posisiku benar-benar sulit untuk menyambutnya seperti dahulu. Bagaimana mungkin aku melakukannya jika hatiku terasa sakit seperti ini? Tiba-tiba teriakan-teriakan pertengkaran yang masih terdengar 2 jam yang lalu serta-merta berhenti. Tak terdengar suara apapun. Karena berpikir mungkin pembicaraan mereka sudah selesai, aku pun bergegas menghampiri mereka. Tapi betapa terkejutnya aku dengan pemandangan yang aku lihat sesampainya di sana. Aku melihat mereka berciuman. Habis sudah cerita cintaku. Sekarang sedikit kesempatan pun tidak tersedia bagiku. Dengan suasana hati yang remuk redam, aku cepat-cepat berbalik meninggalkan tempat itu. Aku tidak mau mereka melihatku terluka begini. Statusku masih sahabat mereka dan sudah tugasku untuk berekspresi bahagia buat mereka. Tapi tidak saat ini. Saat ini aku masih terlalu terluka untuk bisa terlihat bahagia.